Aku mengira kehilangan suamiku adalah puncak kesedihan. Sampai anjing setia yang dibuang mertuaku kembali pulang. Di bawah hujan deras, ia menggali rahasia kelam di halaman belakang. Bukti suamiku dibunuh. Kini, aku harus melawan mertua dan polisi korup demi keadilan bagi suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Langit di atas pemakaman umum itu tampak labu, seolah turut merasakan kesedihan yang menggelayut di hati Elena. Hujan gerimis mulai turun membasahi tanah merah yang masih gembur, tempat jasad Raka, suaminya, kini beristirahat untuk selamanya. Elena berdiri mematung di samping pusara. Tatapannya kosong menatap nisan kayu yang bertuliskan nama pria yang paling dicintainya. Orang-orang berpakaian hitam satu persatu mulai meninggalkan area pemakaman setelah mengucapkan belasungkawa basa-basi, meninggalkan Elena yang masih enggan beranjak. Di sampingnya, berdiri Ibu Ratna, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu tidak terlihat menangis terseduh-seduh seperti seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya. Wajahnya keras, bibirnya terkatup rapat, dan matanya justru sibuk memperhatikan para pelayat yang datang, seolah menghitung siapa saja yang hadir. Tidak ada rangkulan hangat dari Ibu Ratna untuk menenangkan menantunya yang sedang hancur. Sudahlah, Elena, jangan hujan-hujanan di sini. Nanti kamu sakit, malah merepotkan ibu. Suara Ibu Ratna terdengar tajam memecah keheningan, tanpa nada simpati sedikit pun. Ayo pulang. Banyak urusan yang harus diselesaikan. Urusan asuransi Raka, urusan rumah, semuanya harus cepat diurus. Elena menoleh perlahan, matanya sembab dan merah. Hatinya terasa nyeri mendengar ucapan mertuanya yang begitu pragmatis di saat tanah kuburan Raka bahkan belum kering. Mas Raka baru saja dimakamkan. Bu, kenapa ibu sudah bicara soal harta? Ibu Ratna mendengus kasar. Ia membuka payung hitamnya dengan gerakan menyentak. Hidup itu butuh uang. Elena, kamu pikir biaya rumah sakit dan pemakaman ini murah? Raka itu sudah meninggal. Kita yang hidup harus realistis. Jangan cengeng terus. Elena kembali menatap nisan suaminya. Kematian Raka begitu mendadak. Polisi bilang itu kecelakaan tunggal akibat serangan jantung saat menyetir. Namun, Elena tahu betul suaminya. Raka adalah orang yang sangat menjaga kesehatan, rajin olahraga, dan tidak punya riwayat penyakit jantung. Rasanya mustahil. Namun, rasa sakit kehilangan ini membuatnya lumpuh. Tak mampu berpikir jernih untuk membantah laporan polisi. Lebih menyakitkan lagi, di saat-saat terberat ini, Elena merasa benar-benar sendirian. Seminggu sebelum Raka meninggal, Raka harus pergi dinas keluar kota. Saat itulah, Ibu Ratna datang menginap di rumah mereka. Ketika Elena pulang kerja di hari ketiga Raka dinas, ia mendapati rumah sepi. Bruno, anjing Golden Retriever kesayangan Raka yang sudah dianggap seperti anak sendiri, tidak menyambutnya di depan pintu. Elena ingat betul pertengkarannya dengan Ibu Ratna seminggu yang lalu itu. "Di mana Bruno, Bu?" tanya Elena panik saat itu. Mencari ke seluruh sudut rumah. Kandang Bruno kosong. Tempat makannya kering. Ibu Ratna yang sedang duduk santai menonton televisi menjawab tanpa menoleh. "Oh, anjing itu? Sudah ibu buang." Elena terbelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. "Dibuang? Maksud ibu apa?" "Bruno itu kesayangan Mas Raka. Anjing itu kotor, bau, dan pembawa sial. Ibu tidak suka ada binatang di dalam rumah. Lagi pula biayanya mahal. Lebih baik uangnya buat ibu," jawab Ibu Ratna enteng. "Sudah ibu bawa ke pasar hewan yang jauh. Entah siapa yang ambil, atau mungkin sudah mati kelaparan." Hari itu Elena menangis histeris. Ia mencoba mencari Bruno ke pasar hewan yang dimaksud, tapi hasilnya nihil. Ketika Raka menelepon dari luar kota, Elena tidak sanggup memberitahu kabar buruk itu karena takut mengganggu konsentrasi suaminya. Ia berencana memberitahu saat Raka pulang. Namun takdir berkata lain. Raka pulang tinggal nama,
tanpa pernah tahu sahabat berkaki empatnya telah dibuang oleh ibunya sendiri. Kini, di pemakaman, rasa sesak itu kembali menghimpit dada Elena. Ia kehilangan Raka dan ia juga gagal menjaga Bruno. "Ayo, Elena, jangan bikin ibu menunggu," bentak Ibu Ratna lagi, membuyarkan lamunan Elena. Dengan langkah berat, Elena meninggalkan makam suaminya. Perjalanan pulang ke rumah terasa sangat sunyi meski Ibu Ratna terus mengoceh di dalam mobil tentang rencana menjual mobil Raka. Sesampainya di rumah, suasana hampa langsung menyergap. Biasanya, gonggongan ceria Bruno dan senyum hangat Raka akan menyambutnya. Kini, rumah besar itu terasa dingin dan asing. Malam harinya, setelah acara tahlilan sederhana selesai, Elena duduk di ruang tamu. Ibu Ratna langsung menyodorkan tumpukan berkas di atas meja. "Ini sertifikat rumah. Besok kamu tanda tangan surat kuasa jual." "Ya, Ibu sudah ada kenalan maklar yang mau beli dengan harga tinggi," kata Ibu Ratna tanpa basa-basi. Elena menatap mertuanya dengan tatapan tak percaya. "Bu, ini rumah kenangan saya sama Mas Raka. Saya tidak mau jual." "Heh, kamu mau bayar pakai apa cicilan rumah ini? Gaji kamu itu kecil. Jangan egois. Uang hasil jual rumah ini nanti Ibu atur. Sebagian buat bayar utang-utang Raka yang kamu tidak tahu." Ibu Ratna mulai membentak, matanya melotot tajam. "Utang apa? Mas Raka selalu terbuka soal keuangan sama saya. Dia tidak punya utang," bantah Elena. "Kamu itu istri yang tidak tahu apa-apa. Raka itu banyak masalah sebelum mati. Sudah. Turuti saja kata ibu." Ibu Ratna menggebrak meja, membuat Elena tersentak kaget. Malam itu Elena masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia memeluk bantal Raka yang masih menyisakan aroma tubuh suaminya. Air matanya kembali tumpah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sikap Ibu Ratna yang sangat memaksa, kematian Raka yang janggal, dan hilangnya Bruno. Semuanya terasa seperti kepingan puzzle yang berantakan dan menyakitkan. Di luar kamar, Elena bisa mendengar Ibu Ratna menelepon seseorang dengan suara pelan namun terdengar mendesak. "Iya, tenang saja. Istrinya bodoh. Gampang diatur. Sertifikat sudah di tangan saya. Besok atau lusa pasti beres. Uangnya aman." Elena menutup telinganya dengan bantal. Ia tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Ia hanya ingin Raka kembali. Ia ingin Bruno kembali. Namun malam itu, hanya sepi dan ketakutan yang memeluknya erat, tanpa ia tahu bahwa itu baru permulaan dari mimpi buruk yang sebenarnya. 2 hari berlalu sejak pemakaman Raka. Suasana di rumah semakin mencekam. Hujan deras mengguyur kota sejak sore tadi, disertai petir yang menyambar-nyambar, seolah alam sedang melampiaskan amarahnya. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Elena duduk di ruang tengah dengan hanya ditemani cahaya lampu temaram. Ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Raka terus menghantuinya. Sementara itu, Ibu Ratna sudah masuk ke kamar tamu sejak tadi. Mungkin sudah tertidur pulas atau sibuk merencanakan penjualan aset-aset Raka. Elena merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tekanan dari mertuanya untuk segera tanda tangan surat jual rumah semakin gencar setiap jamnya. Tiba-tiba, di tengah suara gemuruh hujan, Elena mendengar suara aneh dari arah pintu belakang dapur. Kruk, kruk, kruk. Suara itu terdengar seperti garukan kuku pada kayu pintu. Elena menajamkan telinganya. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu pencuri? Mengingat rumah ini baru saja kehilangan kepala keluarga, wajar jika ada orang jahat yang ingin memanfaatkan situasi. Elena mengambil payung panjang dari sudut ruangan sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Dengan langkah gemetar, ia berjalan perlahan menuju dapur. Suara garukan itu terdengar lagi, kali ini disertai suara lengkingan lemah yang sangat ia kenal. Mata Elena membelalak. Suara itu. Ia hafal betul suara itu. Tanpa memikirkan rasa takut lagi, Elena berlari ke arah pintu belakang dan membuka kuncinya dengan tangan gemetar. Saat pintu terbuka, angin kencang dan tempias air hujan langsung menerpa wajahnya. Namun, Elena tidak peduli. Di hadapannya, tergeletak seekor anjing golden retriever yang basah kuyup,
penuh lumpur, dan sangat kurus. Bruno? Pekik Elena. Suaranya tercekat. Anjing itu mengangkat kepalanya lemah. Ekornya mengibas pelan sekali. Itu benar-benar Bruno. Tapi kondisinya sangat mengenaskan. Bulu emasnya yang dulu berkilau kini kusam dan gimbal bercampur tanah. Salah satu kaki belakangnya terlihat pincang dan ada bekas luka goresan di telinganya. Ya Tuhan, Bruno, kamu pulang, nak. Elena langsung berlutut di lantai yang basah, memeluk leher anjing itu tanpa peduli bajunya kotor. Bruno menjilat pipi Elena, mengeluarkan suara rintihan yang menyayat hati seolah mengadu betapa berat perjalanan yang ia tempuh untuk kembali ke rumah ini. Elena segera menarik Bruno masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Ia bergegas mengambil handuk kering dan mangkuk berisi air serta sisa makanan. Bruno meminum air itu dengan rakus, seolah sudah berhari-hari tidak menyentuh air bersih. Elena menangis melihat kondisi anjing kesayangan suaminya itu. Bagaimana mungkin hewan setulus ini dibuang begitu saja oleh Ibu Ratna? Makanlah, Bruno. Kamu aman sekarang, bisik Elena sambil mengusap kepala anjing itu. Namun, anehnya, setelah minum dan makan sedikit, Bruno tidak mau berbaring untuk istirahat. Padahal kakinya jelas-jelas sakit. Anjing itu justru bangkit, menggigit ujung baju daster Elena dan menarik-nariknya ke arah pintu belakang lagi. Bruno, jangan keluar lagi. Di luar hujan deras. Kamu sakit, bujuk Elena lembut. Bruno tidak melepaskan gigitannya. Ia terus menarik Elena. Matanya menatap tajam ke arah pintu. Lalu menatap Elena, lalu ke pintu lagi. Gonggongannya tertahan, tapi nada mendesaknya sangat jelas. Anjing itu gelisah luar biasa. Ia berputar-putar di depan pintu, lalu menggaruk pintu itu lagi. Elena bingung. Kamu mau menunjukkan sesuatu? Bruno menyalak pelan. Elena merasakan firasat aneh. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bruno. Pesan dari seseorang yang sudah tiada. Didorong rasa penasaran yang mengalahkan logikanya, Elena mengambil jas hujan dan senter. Oke, ayo kita lihat. Tapi pelan-pelan ya, kata Elena. Begitu pintu dibuka kembali, Bruno langsung menerobos hujan. Ia tidak lari kencang karena kakinya pincang, tapi ia bergerak pasti menuju halaman belakang yang luas. Elena mengikutinya di bawah guyuran hujan lebat. Cahaya senternya menari-nari menembus kegelapan. Bruno berhenti di bawah pohon mangga tua di ujung halaman. Itu adalah tempat favorit Raka duduk santai setiap sore sambil melempar bola untuk Bruno. Di bawah pohon itu, tanahnya terlihat sedikit berbeda, meski tersamar oleh lumpur akibat hujan. Tanpa mempedulikan kakinya yang sakit, Bruno mulai menggali tanah itu dengan kedua kaki depannya. Bruno, apa yang kamu lakukan? Elena mendekat, memayungi anjing itu. Bruno terus menggali dengan panik. Napasnya tersengal-sengal. Air hujan bercampur lumpur membasahi wajahnya. Melihat kegigihan anjing itu, Elena sadar ini bukan sekadar perilaku hewan biasa. Ini adalah sebuah misi. Elena melempar payungnya, berlutut di tanah becek, dan ikut menggali dengan tangannya sendiri. Ayo, kita cari sama-sama, ucap Elena sambil terisak. Tanah di bawah pohon itu ternyata tidak terlalu padat. Seolah baru saja digali beberapa hari yang lalu ditutup kembali. Kuku jari Elena terasa perih. Tapi ia tidak berhenti. Beberapa menit kemudian, jari Elena menyentuh sesuatu yang keras. Bukan batu. Tunggu, Bruno. Elena menahan tubuh anjingnya. Ia menyingkirkan tanah lebih cepat. Cahaya senter menyinari sebuah benda kotak berwarna hitam. Itu adalah kotak besi kecil, semacam brankas mini portable, yang dibungkus rapat dengan plastik tebal berlapis-lapis untuk melindunginya dari air. Elena gemetar hebat, bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan yang tiba-tiba menyergap. Ia mengangkat kotak itu. Berat. Bruno berhenti menggali. Anjing itu duduk di samping lubang galian, menatap kotak di tangan Elena lalu melolong panjang ke arah langit yang gelap. Seolah melapor pada tuannya bahwa tugasnya sudah selesai. Elena mendekap kotak itu ke dadanya. Ia tahu, di dalam kotak ini ada jawaban atas kematian Raka.
Raka pasti menguburnya di sini sebelum berangkat dinas terakhir kalinya. Dan hanya Bruno yang tahu karena anjing itu selalu mengekor kemanapun Raka pergi di rumah ini. Perintah terakhir Raka pada Bruno pasti untuk menjaga tempat ini. Dengan jantung berdegup kencang, Elena membawa kotak itu dan Bruno kembali ke dalam rumah. Ia memastikan semua pintu terkunci rapat dan gorden tertutup. Di bawah cahaya lampu kamar, Elena membuka lapisan plastik itu dengan tangan gemetar. Kotak besi itu memiliki kunci kombinasi angka. Elena memejamkan mata, mencoba berpikir. Angka apa? Tanggal pernikahan mereka? Tanggal lahir Raka? Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Klik. Terbuka. Tutup kotak terangkat. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau uang. Hanya ada sebuah amplop coklat tebal, sebuah flash disk, dan beberapa lembar foto yang terlihat diambil secara diam-diam. Elena mengambil surat paling atas. Tulisan tangan itu sangat ia kenal. Tulisan Raka. Untuk istriku tercinta, Elena. Kalau kamu membaca surat ini, artinya aku sudah tidak ada, dan Bruno berhasil melakukan tugasnya sebagai anak baik. Maafkan aku, El. Maafkan aku tidak jujur selama ini. Aku diteror. Elena menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan tangis agar tidak membangunkan Ibu Ratna. Air matanya menetes membasahi kertas surat itu. Malam itu, di tengah badai dan ditemani anjing yang setia, Elena sadar bahwa hidupnya baru saja berubah menjadi medan perang. Suaminya bukan mati karena sakit, dan musuhnya mungkin ada di balik dinding kamar sebelah. Suasana di dalam kamar tidur Elena terasa begitu hening, kontras dengan gemuruh badai yang mengamuk di luar jendela. Hanya suara napas Bruno yang terengah-engah dan detak jantung Elena yang memburu yang mengisi ruangan itu. Tangan Elena gemetar hebat saat memegang lembaran kertas surat yang sedikit lembab di bagian pinggirnya. Tulisan tegak bersambung milik Raka terlihat berantakan di beberapa bagian, seolah ditulis dalam keadaan terburu-buru dan penuh tekanan. Elena menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum mulai membaca paragraf berikutnya. Ia merasa Raka sedang berbicara langsung padanya. Sebuah pesan terakhir dari alam yang berbeda. El, sayangku, maafkan aku tidak pernah menceritakan ini padamu. Aku takut, sangat takut. Bukan takut mati, tapi takut mereka menyentuhmu. Air mata Elena menetes jatuh ke atas kertas. Ia mengusapnya cepat, tidak ingin tulisan itu luntur. Kamu mungkin mengira aku belakangan ini sibuk karena pekerjaan kantor. Itu bohong. Sebulan yang lalu, secara tidak sengaja aku menemukan dokumen transaksi di gudang logistik perusahaan. Perusahaan tempatku bekerja ternyata hanya kedok pencucian uang untuk sindikat narkoba besar. Dan yang lebih mengerikan, El, pelindung utama mereka adalah orang yang sering kita lihat di TV sebagai pahlawan pemberantas kejahatan, Inspektur Hario. Mata Elena terbelalak. Inspektur Hario? Nama itu sangat familiar. Polisi berprestasi yang sering muncul di berita. Dikenal tegas dan berwibawa. Raka pernah beberapa kali menyebut namanya dengan nada kagum dulu. Ternyata, itu semua topeng? Elena melanjutkan membaca dengan jantung yang serasa mau copot. Aku mencoba mengumpulkan bukti diam-diam. Aku memotret pertemuan mereka, menyalin data keuangan. Semuanya ada di flash disk ini. Tapi aku ceroboh. Mereka tahu. Hario datang menemuiku secara pribadi 2 hari sebelum aku ditugaskan keluar kota. Dia tidak memukulku. El. Dia cuma menunjukkan foto kamu yang sedang belanja di pasar. Foto kamu sedang menunggu bus. Bahkan foto kamu sedang tidur yang diambil dari jendela kamar kita. Dia bilang, Raka, kalau satu kata saja keluar dari mulutmu, istrimu akan mati kecelakaan. Aku tidak punya pilihan. Aku harus diam demi kamu. Elena membekap mulutnya sendiri. Rasa mual menjalari perutnya. Selama ini mereka diawasi, privasi mereka dilanggar, dan nyawanya dijadikan alat tawar-menawar. Raka menanggung beban ketakutan ini sendirian demi melindunginya. Rasa bersalah menghantam dada Elena. Ia ingat ia sempat marah pada Raka karena suaminya itu jadi pendiam dan sering melamun akhir-akhir ini. Tapi aku tahu, Hario tidak akan membiarkanku hidup lama. Aku tahu, dinas luar kota,
Ini adalah jebakan. Mereka akan menghabisiku di sana. Karena itu, aku menulis ini. Aku melatih Bruno untuk mengenali kotak ini dan menyembunyikannya. Bruno satu-satunya makhluk hidup yang bisa kupercaya menjaga rahasia ini sampai kamu menemukannya. Elena menatap Bruno yang kini berbaring di kakinya. Anjing itu menatap balik dengan mata sendu, seolah mengerti kesedihan tuannya. Elena mengelus kepala Bruno yang masih kotor. "Terima kasih, sayang. Kamu pahlawan papa," bisiknya lirih. Ia kembali fokus pada surat itu. Bagian terakhir adalah instruksi yang ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan. "Elena, dengar baik-baik. Jangan lapor ke polisi. Jangan percaya siapapun, termasuk teman kantorku atau bahkan keluarga. Polisi di kota ini banyak yang di bawah kendali Hario. Jika kamu membawa bukti ini ke kantor polisi, kamu akan dibunuh sebelum bisa memberikan kesaksian. Cari orang bernama Seno. Dia mantan polisi yang dipecat karena mencoba melawan Hario dulu. Sekarang dia detektif swasta. Alamatnya ada di belakang foto kita berdua. Hanya dia yang bisa membantumu. Bakar surat ini setelah kamu hafal alamatnya. Aku mencintaimu. El. Selamanya." Elena membalik foto pernikahan mereka yang ada di tumpukan itu. Benar saja. Di sana tertulis sebuah alamat di pinggiran kota dan sebuah nomor telepon. Jalan Melati nomor 4B. Lantai 2. Elena buru-buru melihat foto-foto lain yang ada di dalam kotak. Foto-foto itu diambil dari jarak jauh. Buram tapi cukup jelas untuk mengenali wajah. Ada foto Inspektur Hario sedang menerima tas koper dari seorang pria bertato. Ada foto dokumen pengiriman barang dengan kode-kode aneh. Ini semua bukti kuat. Bukti yang membuat Raka dibunuh. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lorong depan kamar. Tap, tap, tap. Elena membeku. Ia melirik jam dinding. Pukul 1 dini hari. Siapa yang berjalan? Ibu Ratna? Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Elena. Jantung Elena berdegup kencang seirama dengan suara petir yang menggelegar di luar. Ia buru-buru memasukkan semua barang bukti kembali ke dalam kotak besi, lalu mendorong kotak itu ke kolong tempat tidur, jauh ke sudut gelap. Knop pintu kamar Elena berputar perlahan. Terkunci. "Elena, kamu belum tidur." Suara Ibu Ratna terdengar dari balik pintu, serak dan penuh selidik. Elena menahan napas. Ia memeluk Bruno erat, memberi isyarat agar anjing itu tidak menyala. Bruno seakan paham situasi bahaya ini. Ia hanya diam mematung meski telinganya tegak waspada. "Elena?" panggil Ibu Ratna lagi. Kali ini sambil mengetuk pintu agak keras. Elena berdeham, mencoba membuat suaranya terdengar seperti orang yang baru bangun tidur. "Iya, Bu? Ada apa?" "Saya sudah tidur." Hening sejenak. Elena bisa merasakan kehadiran mertuanya menempelkan telinga di daun pintu. Ibu dengar suara aneh tadi. Seperti suara pintu terbuka dan suara binatang, kata Ibu Ratna. Nada bicaranya terdengar curiga. "Kamu tidak memasukkan kucing liar ke dalam, kan?" "Tidak, Bu. Mungkin cuma suara angin." "Hujan deras sekali," jawab Elena, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Besok pagi jangan lupa. Orang notaris datang jam 9. Kamu harus siap-siap tanda tangan," ujar Ibu Ratna dingin sebelum langkah kakinya terdengar menjauh kembali ke kamar tamu. Elena menghembuskan napas panjang yang sedari tadi ditahannya. Tubuhnya lemas. Ia sadar, ia tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi dengan bukti-bukti ini. Ibu Ratna jelas sangat ingin menguasai aset Raka. Tapi apakah mertuanya itu terlibat dalam pembunuhan Raka? Elena belum tahu, tapi peringatan Raka untuk tidak percaya pada keluarga terngiang di kepalanya. Malam itu, Elena tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan waktu membersihkan tubuh Bruno dengan tisu basah dan handuk di dalam kamar mandi kamarnya, agar tidak meninggalkan jejak lumpur di lantai. Ia juga menghafal alamat Seno dan menyalin data flash disk itu ke penyimpanan awan, cloud, tersembunyi lewat ponselnya sebagai cadangan. Elena menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi ada sorot mata baru di sana.
Sorot mata seorang istri yang menuntut balas. Tunggu aku, Mas. Bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Mereka salah memilih lawan. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa kaku dan dingin. Ibu Ratna sedang mengoleskan selai rotinya dengan gerakan kasar ketika Elena keluar dari kamar. Elena sudah rapi, mengenakan kemeja hitam dan celana bahan, membawa tas kerjanya. Mau kemana kamu? Tanya Ibu Ratna tanpa menoleh. Jam 9 notaris datang. Jangan bikin malu ibu. Saya harus ke kantor sebentar, Bu. Ada berkas Mas Raka yang tertinggal dan harus diambil hari ini juga, kata HRD. Bohong Elena dengan wajah datar. Ia sudah menyembunyikan kotak besi itu di dalam tote bag besar yang ia lapisi dengan baju-baju ganti agar tidak terlihat bentuknya. Flash disk Raka sudah ia kalungkan dan disembunyikan di balik bajunya. Ibu Ratna meletakkan pisaunya dengan keras. Kamu ini tidak mengerti prioritas ya? Jual rumah ini lebih penting. Justru itu, Bu. Ini soal asuransi kantor Mas Raka. Kalau tidak diurus sekarang, cairnya susah. Ibu mau uangnya cepatkan. Elena membalas dengan argumen yang ia tahu pasti akan mempan. Mendengar kata uang dan cair, wajah Ibu Ratna sedikit melunak meski masih cemberut. Ya sudah, awas kalau telat. Jam 9 harus sudah di rumah. Elena mengangguk. Sebelum keluar, ia melirik ke arah pintu kamarnya yang terkunci rapat. Bruno ada di dalam. Ia sudah meninggalkan mangkuk makanan dan air yang cukup. Ia berharap Bruno tidak menggonggong sampai ia kembali. Cepat pergi sana, usir Ibu Ratna. Elena memacu mobil kecilnya keluar dari garasi. Tangannya mencengkeram setir erat-erat. Ia tidak menuju ke kantor Raka. Ia melaju ke arah pinggiran kota, menuju alamat yang diberikan suaminya. Jalanan macet pagi itu, tapi pikiran Elena melayang jauh. Ia harus bertemu Seno. 1 jam kemudian, Elena sampai di sebuah kawasan ruko tua yang cat dindingnya sudah mengelupas. Lingkungan itu terlihat kumuh dan tidak terawat. Di lantai bawah ada bengkel motor yang berisik. Elena melihat papan nama kecil yang nyaris pudar warnanya di samping tangga menuju lantai 2. Seno, konsultan investigasi swasta. Elena menaiki tangga sempit yang berbau oli dan rokok itu. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana kalau Seno menolak? Bagaimana kalau Seno ternyata orang jahat? Tapi ia tidak punya pilihan. Sampai di depan pintu kaca buram di lantai 2, Elena mengetuk. Masuk, tidak dikunci. Terdengar suara berat dari dalam. Elena mendorong pintu. Ruangan itu berantakan. Tumpukan koran, kotak pizza bekas, dan berkas-berkas berserakan di mana-mana. Asap rokok mengepul tebal. Di balik meja kerja yang penuh kertas, duduk seorang pria berusia sekitar 40-an dengan rambut gondrong yang diikat asal-asalan. Wajahnya keras, dihiasi bekas luka kecil di pipi kiri, dan matanya terlihat lelah namun tajam. Mau cari orang hilang atau selingkuhan? Tanya pria itu tanpa basa-basi, masih sibuk membolak-balik sebuah map. Dia bahkan tidak melihat ke arah Elena. Saya cari Pak Seno, kata Elena pelan namun tegas. Saya Seno. Kalau urusan utang piutang, saya lagi malas. Pulang saja, Mbak. Jawab Seno ketus. Elena melangkah maju, menutup pintu di belakangnya. Saya Elena, istri Raka. Gerakan tangan Seno terhenti. Ia perlahan mengangkat wajahnya, menatap Elena dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapannya berubah waspada. Raka? Raka Pradana? Iya. Suami saya baru saja meninggal 3 hari yang lalu. Jawab Elena. Suaranya bergetar menahan emosi. Seno menyandarkan punggungnya ke kursi, mematikan rokoknya di asbak yang sudah penuh. Turut berduka cita. Saya baca di koran. Kecelakaan tunggal, kan? Terus kenapa kamu kesini? Urusan santunan jasa raharja bukan bidang saya. Dia dibunuh. Potong Elena cepat. Seno tertawa kecil. Tawa yang sinis dan kering. Mbak, semua orang yang kehilangan mendadak pasti merasa begitu. Denial. Itu fase wajar. Pulanglah. Tenangkan diri.
Raka meninggalkan surat. Dia bilang, kalau dia mati, saya harus cari kamu. Dia bilang kamu satu-satunya orang yang tahu siapa itu Inspektur Haryo sebenarnya. Elena mengeluarkan flash disk dari balik bajunya dan meletakkannya di atas meja Seno yang berantakan. Mendengar nama, Haryo, ekspresi bosan di wajah Seno lenyap seketika. Tubuhnya menegang. Matanya yang tadi sayu kini menatap Elena dengan intensitas yang menakutkan. Ia menatap flash disk itu, lalu menatap Elena. Kamu sebut nama siapa tadi? Tanya Seno dengan suara rendah berbahaya. Inspektur Haryo. Pembunuh suami saya, jawab Elena, menatap lurus ke mata detektif itu. Raka punya buktinya di sini. Dia bilang kamu dipecat karena melawan dia. Seno terdiam lama. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Seno kemudian bangkit, berjalan ke pintu, menguncinya, dan menutup tirai jendela. Ia kembali ke meja, mengambil flash disk itu, dan mencolokkannya ke laptop tuanya. Elena menunggu dengan cemas saat Seno membuka file-file di dalamnya. Wajah Seno diterangi cahaya layar laptop. Awalnya ia hanya mengklik cepat, tapi semakin lama, kerutan di dahinya semakin dalam. Ia membuka foto-foto, membaca dokumen Excel, dan melihat rekaman video pendek. Bajingan gila. Gumam Seno pelan. Ia menoleh ke Elena. Tatapannya kini berubah. Tidak ada lagi sinisme. Yang ada hanya rasa hormat bercampur kekhawatiran yang mendalam. Suamimu, dia nekat sekali mengumpulkan ini semua sendirian. Dia melakukannya karena diancam. Haryo mengancam akan membunuh saya, kata Elena. Air mata mulai menggenang lagi. Seno menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kasar. Dengar, Elena, kamu tahu apa yang kamu bawa ini? Ini bukan sekadar bukti pembunuhan. Ini bom nuklir. Kalau Haryo tahu benda ini ada di kamu, dia tidak akan cuma mengirim preman. Dia akan mengirim satu peleton pasukannya untuk meratakan rumahmu. Saya tahu. Makanya saya ke sini. Saya butuh bantuan. Polisi tidak bisa dipercaya. Elena memohon. Haryo itu bukan polisi, kata Seno dingin. Dia itu mafia berseragam. Dia punya jaringan di kejaksaan, di pengadilan, bahkan di media. Dulu saya mencoba mengungkap kasus kecil anak buahnya saja. Karir saya hancur. Anak istri saya diteror sampai istri saya minta cerai dan pergi membawa anak-anak. Melawan Haryo itu sama saja bunuh diri. Elena merasa harapannya runtuh. Jadi, kamu tidak mau bantu? Kamu mau membiarkan kematian Raka sia-sia? Raka percaya sama kamu, Seno. Seno menatap layar laptop itu lagi, melihat foto Raka yang tersenyum di salah satu file. Ia ingat Raka pernah membantunya sekali dalam kasus sipil beberapa tahun lalu. Raka adalah orang baik, orang jujur yang langka. Dan sekarang orang baik itu mati karena sampah masyarakat seperti Haryo. Tangan Seno mengepal. Ia menatap Elena yang tampak rapuh namun berani datang ke sarangnya sendirian. Saya tidak bilang tidak mau bantu, kata Seno akhirnya. Ia mencabut flash disk itu dan mengantonginya. Tapi kita tidak bisa main hakim sendiri. Kita butuh strategi. Kalau kita salah langkah sedikit saja, kita berdua bakal berakhir diselokan dengan peluru di kepala. Apa rencanamu? Tanya Elena. Pertama, kita harus pastikan kamu aman. Kedua, kita harus cari tahu seberapa jauh jaringannya sekarang. Dan ketiga, Seno menatap Elena tajam. Kamu harus siap berakting. Kamu harus pura-pura bodoh di depan semua orang, termasuk ibumu, tetanggamu, siapapun. Haryo pasti mengawasi gerak-gerikmu. Kalau dia tahu kamu bertemu saya, tamat riwayat kita. Elena mengangguk mantap. Saya siap. Saya akan lakukan apapun untuk menjebloskan dia ke penjara. Bagus. Seno mengambil jaket kulitnya yang lusuh. Sekarang, pulanglah ke rumah. Bersikaplah seperti janda yang sedih dan pasrah. Tanda tangani apapun yang diminta mertuamu agar mereka lengah dan mengira kamu sudah menyerah. Saya akan mulai bergerak dari bayangan. Elena merasa sedikit lega. Ia tidak lagi sendirian.
Ia punya sekutu, meski sekutunya adalah pria urakan yang terlihat berbahaya. Satu lagi, tambah Seno saat Elena hendak membuka pintu. Simpan surat asli Raka di tempat yang tidak mungkin terpikirkan oleh siapapun. Jangan di rumah. Sudah saya pikirkan, jawab Elena. Terima kasih, Mas Seno. Saat Elena turun kembali ke mobilnya, ia merasa sedikit lebih kuat. Namun, ia tidak menyadari bahwa tantangan terbesar justru menunggunya di rumah. Pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada sekadar polisi korup sedang menantinya di balik pintu rumahnya sendiri. Matahari bersinar terik, namun bagi Elena, hari itu terasa mendung dan kelabu. Di ruang tamu rumahnya, seorang notaris berjas rapi sedang mengeluarkan tumpukan berkas dari tas kulitnya. Di sebelahnya, Ibu Ratna duduk dengan wajah berbinar-binar, seolah baru saja memenangkan lotre, padahal yang sedang mereka bicarakan adalah penjualan rumah peninggalan anaknya yang baru saja meninggal. Silakan tanda tangan di sini, Bu Elena. Dan di sini untuk surat kuasa penuh kepada Ibu Ratna, kata notaris itu sambil menyodorkan pulpen emas yang berkilau. Tangan Elena sedikit gemetar saat menerima pulpen itu. Ia melirik Ibu Ratna yang menatapnya dengan sorot mata mendesak, seolah ingin berteriak, "Cepat tanda tangan." Elena menarik napas panjang. Sesuai instruksi Seno, ia harus bermain peran. Ia harus terlihat pasrah, bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Setelah ini, rumah ini langsung jadi milik orang lainnya, Pak? Tanya Elena dengan suara lirih yang dibuat-buat. Proses balik nama butuh waktu, Bu. Tapi secara hak, pembeli sudah bisa menempati setelah pembayaran lunas minggu depan. Jawab notaris itu sopan. Sudah, jangan banyak tanya. Tanda tangan saja biar cepat cair uangnya. Potong Ibu Ratna tidak sabar. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gelisah. Elena menekan ujung pulpen ke atas kertas. Maafkan aku, Mas Raka, batinnya. Ini cuma pancingan. Dengan gerakan cepat, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Senyum lebar langsung merekah di wajah Ibu Ratna. Ia segera menyambar berkas itu dan memeluknya. Nah, begini kan bagus. Kamu jadi istri penurut itu lebih cantik. Elena, uangnya nanti ibu atur buat bayar. Utang-utang, Raka. Kamu tenang saja. Nanti ibu kasih sedikit buat pegangan kamu. Elena hanya mengangguk lemah. Lalu pamit masuk ke kamar dengan alasan sakit kepala. Sesampainya di kamar, ia langsung mengunci pintu dan bersandar di daun pintu dengan napas memburu. Ia merasa jijik. Jijik melihat keserakahan mertuanya sendiri. Namun, ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Ponsel di saku celananya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pasar induk. Kios bubur ayam Pak Jali. Jangan bawa mobil. Naik ojek online. Turun agak jauh dan jalan kaki. Itu dari Seno. Elena segera mengganti pakaiannya dengan kaos oblong lusuh dan celana jeans, mengikat rambutnya asal-asalan, dan memakai masker. Ia keluar lewat pintu samping dapur agar tidak berpapasan dengan Ibu Ratna yang masih sibuk mengobrol dengan notaris. Bruno yang sedang tiduran di dapur mengangkat kepalanya. Elena mengelus singkat kepala anjing itu. Jaga rumah ya, Nak. Mama pergi sebentar. Perjalanan ke pasar induk memakan waktu 30 menit. Suasana pasar sangat ramai. Bau amis ikan bercampur dengan aroma rempah-rempah. Elena berjalan cepat, menyelip di antara ibu-ibu yang sedang menawar sayuran, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia akhirnya menemukan kios bubur ayam di sudut pasar yang agak tersembunyi. Di sana, Seno sedang duduk menghadap tembok, mengenakan topi memancing yang menutupi sebagian wajahnya. Elena duduk di hadapannya. Seno tidak menoleh. Ia menyodorkan sebuah map plastik berwarna biru di bawah meja. Jangan dibuka di sini, bisik Seno sambil mengaduk buburnya. Baca di rumah atau di tempat aman. Tapi aku harus jelaskan intinya sekarang biar kamu tidak jantungan nanti. Apa yang kamu temukan? Tanya Elena. Tangannya meremas tas kain yang ia bawa. Seno meletakkan sendoknya. Ia menoleh sedikit. Matanya menatap Elena dengan sorot prihatin yang mendalam. Elena, kamu bilang suamimu tidak punya utang, kan?
Iya, Raka sangat rapi soal keuangan. Ibu mertuamu yang punya utang, kata Seno datar. Bukan utang biasa. Dia pecandu judi online kelas kakap. Saya melacak riwayat transaksi perbankannya. Dia punya utang hampir 2 miliar rupiah ke beberapa rentenir. Dan sebagian besar rentenir itu dipegang oleh anak buah Haryo. Elena menutup mulutnya di balik masker. 2 miliar. Itu belum bagian terburuknya, lanjut Seno. Suaranya makin pelan namun tajam. 3 hari sebelum Raka meninggal, ada uang masuk rekening Ibu Ratna. 500 juta rupiah. Pengirimnya adalah perusahaan cangkang yang sama yang menggaji para preman Haryo. Dunia Elena serasa berputar. Ia mencengkeram pinggiran meja kayu itu agar tidak jatuh. Maksudmu, Ibu Ratna menerima uang dari pembunuh Raka? Istilah kasarnya, itu uang muka, jelas Seno tanpa ampun. Haryo butuh info jadwal Raka. Kapan Raka lengah? Kapan Raka sendirian? Rute mana yang Raka lewati? Dan yang paling penting, Haryo butuh akses ke rumahmu untuk memastikan tidak ada salinan bukti yang disimpan Raka. Siapa yang bisa memberikan akses itu tanpa dicurigai? Ibu kandungnya sendiri. Air mata Elena menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang meluap-luap. Dia menjual anaknya demi judi. Orang kalau sudah kecanduan judi, logikanya mati, Elena. Di matanya, Raka bukan lagi anak, tapi aset yang bisa diuangkan, kata Seno dingin. Dan soal anjingmu, Bruno, saya rasa Ibu Ratna membuangnya bukan cuma karena dia tidak suka hewan. Anjing itu ancaman. Elena mengerutkan kening, mencoba mengingat. Ancaman bagaimana? Anjing punya insting. Dia tahu mana orang jahat. Kemungkinan besar, sebelum Raka meninggal, orang-orang Haryo pernah datang ke rumahmu saat kamu kerja, bertemu Ratna. Bruno pasti menggonggong atau mencoba menyerang mereka. Ratna membuang Bruno supaya pembunuh bayaran atau mata-mata Haryo bisa leluasa masuk ke rumahmu untuk mencari dokumen itu tanpa ada alarm yang menyala. Potongan-potongan teka-teki itu akhirnya menyatu. Elena ingat sebulan lalu Bruno pernah menggeram marah pada Ibu Ratna. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan anjing itu sebelumnya. Ternyata anjing itu mencium bau pengkhianatan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Elena dengan suara bergetar menahan amarah. Aku ingin pulang dan meneriaki wajah wanita tua itu. Jangan. Seno menahan tangan Elena. Cengkeramannya kuat. Kalau kamu meledak sekarang, kita kalah. Haryo akan tahu kamu sudah sadar. Dia akan membunuhmu detik itu juga. Ratna itu kunci kita untuk menjebak Haryo. Menjebak bagaimana? Saya sudah menyadap ponsel Ratna sejak kamu kasih nomornya kemarin. Kita tunggu dia membuat kesalahan. Tugasmu sekarang adalah pulang, bersikap manis, dan pura-pura bodoh. Buat dia merasa dia sudah menang. Saat dia lengah, dia pasti akan menghubungi Haryo untuk minta sisa bayarannya. Saat itulah kita bergerak. Elena menghapus air matanya kasar. Ia menatap Seno, mengangguk mantap. Baik, aku akan lakukan sandiwara ini. Demi Raka. Elena pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Rasa benci membakar dadanya setiap kali ia membayangkan wajah Ibu Ratna. Sesampainya di rumah, ia melihat Ibu Ratna sedang duduk santai di sofa sambil senyum-senyum menatap layar ponsel. Mungkin sedang bermain judi slot lagi dengan uang muka penjualan rumah. Dari mana kamu? Tegur Ibu Ratna tanpa menoleh. Beli obat sakit kepala di warung depan, Bu. Jawab Elena datar. Berusaha sekuat tenaga menahan gejolak di dadanya. Ya sudah, masak sana. Ibu lapar. Masak yang enak, mumpung kita mau jadi orang kaya. Perintah Ibu Ratna enteng. Elena berjalan ke dapur. Di sana, Bruno menyambutnya dengan kibasan ekor lemah. Elena berlutut, memeluk leher anjing itu erat-erat. Maafkan Mama, Bruno. Maafkan Mama tidak tahu kalau nenekmu itu monster. Anjing itu menjilat air mata di pipi Elena. Elena tahu, ia tidak boleh lemah. Ia sedang tinggal serumah dengan musuh, dan perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu,
Hujan kembali turun rintik-rintik, menambah suasana mencekam di rumah besar itu. Elena baru saja selesai mencuci piring makan malam. Ia sengaja berlama-lama di dapur, menghindari interaksi dengan Ibu Ratna. Di kepalanya, kata-kata Seno terus berputar, tunggu dia membuat kesalahan. Di ruang tengah, suara televisi terdengar bising. Ibu Ratna sedang menonton acara hiburan sambil sesekali tertawa keras. Tawa yang terdengar mengerikan di telinga Elena sekarang. Tiba-tiba, Bruno yang sedang tidur di dekat kaki Elena terbangun. Telinganya tegak. Ia berjalan tertatih ke arah pintu kaca yang menghadap ke halaman belakang. Hidungnya mengendus-endus celah pintu. "Kenapa, Bruno?" bisik Elena. Bruno mulai menggaruk pintu kaca itu lagi. Kali ini lebih agresif. "Krek-krek. Heh, anjing sialan!" Teriakan Ibu Ratna terdengar dari ruang tengah. Wanita itu berjalan menghentak-hentak menuju dapur. "Kenapa lagi binatang itu? Berisik sekali. Bikin kepala pusing saja." "Dia cuma mau buang air mungkin, Bu," bela Elena. Segera menarik Bruno menjauh dari pintu. Namun mata Ibu Ratna menyipit. Ia melihat ke arah pintu kaca, menembus kegelapan halaman belakang. Tatapannya tertuju pada gundukan tanah di bawah pohon mangga, tempat Bruno menggali kotak besi semalam. Hujan semalam telah membuat tanah itu kembali rata, tapi jejak galian Bruno yang baru masih terlihat samar-samar di bawah sorot lampu taman. Wajah Ibu Ratna berubah pucat. "Itu, kenapa tanah di sana berantakan?" Elena menahan napas. "Mungkin ulah Bruno kemarin malam saat baru pulang, Bu. Dia kan suka main tanah." Ibu Ratna tidak menjawab. Kecurigaan menjalari wajahnya. Ia menatap Bruno, lalu menatap Elena, lalu kembali ke tanah itu. Insting liciknya bekerja. Ia ingat Raka pernah melarang siapapun mendekati pohon mangga itu dengan alasan itu pohon kesayangannya. "Masukkan anjing itu ke kandang. Kunci dia di gudang." Perintah Ibu Ratna kasar. "Ibu mau tidur. Jangan ada suara gaduh lagi." Setelah membentak Elena, Ibu Ratna berbalik dan berjalan cepat menuju kamarnya. Ia membanting pintu kamar tamu dan menguncinya. Elena merasakan firasat buruk. Ia tidak membawa Bruno ke gudang, melainkan membawanya masuk ke kamar tidurnya sendiri secara diam-diam. Elena mengambil ponselnya, memasang earphone, dan membuka aplikasi yang diberikan Seno. Aplikasi itu terhubung dengan penyadap yang berhasil Seno tanam di ponsel Ibu Ratna lewat tautan phishing yang dikirimkan Seno tadi siang dengan kedok, bonus saldo judi. Suara Ibu Ratna terdengar jelas di telinga Elena. Napasnya memburu. Terdengar nada sambung telepon. "Halo, Pak Haryo? Ini Ratna." Suara mertuanya terdengar panik. Elena menahan napas. Tangannya gemetar menekan tombol rekam. "Ada apa? Bukannya sudah saya bilang jangan hubungi nomor ini kecuali darurat." Suara berat seorang pria terdengar dari seberang. Itu suara Haryo. Suara yang sama yang mengancam Raka. "Ini gawat, Pak. Anjing itu, anjing si Raka kembali pulang." "Anjing? Apa urusannya sama saya? Kamu ini mabuk." "Bukan. Anjing itu menggali tanah di bawah pohon mangga di belakang rumah. Raka dulu sering duduk di sana. Saya curiga jangan-jangan Raka menyembunyikan barang itu di sana, dan anjing itu menunjukkannya." Hening sejenak di ujung telepon. Suasana menjadi tegang. "Apakah istrimu melihatnya?" tanya Haryo tajam. Si Elena? Ah, dia bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Dia pikir anjingnya cuma main. Tapi saya khawatir, Pak. Kalau Elena iseng menggali di sana dan menemukan sesuatu, lalu dia bawa ke polisi, tamat kita semua. Uang sisa bayaran saya bagaimana?" Terdengar suara tawa dingin dari Haryo. "Tenang saja, Ratna. Kamu pintar sudah lapor. Kalau begitu, kita tidak bisa ambil risiko. Malam ini juga saya bereskan." "Bereskan? Maksud Bapak?" "Saya akan kirim orang untuk mengambil barang itu. Sekalian, bersihkan rumahnya. Kita buat seolah-olah terjadi kebakaran karena korsleting listrik."
Elena dan anjing itu, biar ikut hangus di dalamnya. Kamu keluar dari rumah sekarang. Cari alasan belanja atau apa. Jangan ada di sana. Tapi Pak, Elena itu menantu saya. Suara Ratna terdengar ragu sejenak. Kamu mau uang 1 miliar sisanya atau mau membusuk di penjara sama saya? Pilih, Ratna. Bentak Haryo. Hening lagi. Lalu suara Ratna terdengar dingin dan tega. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Pastikan bersih, Pak. Sambungan terputus. Elena melepaskan earphone-nya. Tubuhnya menggigil hebat. Mertuanya baru saja menyetujui perintah untuk membakarnya hidup-hidup. Elena merasa mual, ingin muntah. Tapi ia menelannya kembali. Ponselnya berdering. No. Kamu dengar itu, El? Suara Seno terdengar tergesa-gesa. Di latar belakang terdengar suara mesin mobil menderu kencang. Aku dengar. Seno. Mereka mau membakar rumah ini. Mereka mau membunuhku, jawab Elena. Air matanya tumpah tapi suaranya penuh tekad. Dengar baik-baik. Kita tidak punya banyak waktu. Haryo pasti mengirim tim pembersih terbaiknya. Kamu harus keluar dari sana sekarang. Tidak, potong Elena. Apa maksudmu tidak? Kamu mau mati konyol. Kalau aku lari, mereka akan curiga. Mereka akan tahu aku bawa buktinya dan mereka akan memburuku selamanya. Kita harus akhiri ini malam ini. Seno, kamu bilang kita butuh jebakan, kan? Elena. Ini terlalu berbahaya. Ratna bilang ke Haryo kalau barang itu mungkin masih terkubur di belakang rumah. Artinya Haryo akan datang atau anak buahnya akan fokus ke halaman belakang. Kita punya keuntungan. Seno. Kita tahu mereka akan datang. Tapi mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Seno terdiam sejenak. Menimbang risiko. Oke. Kamu wanita nekat. Saya suka itu. Rencananya begini. Haryo orangnya arogan. Kalau dia dengar, barang bukti, ada di sana. Dia tidak akan percaya anak buahnya saja. Dia pasti ingin memastikan sendiri barang itu hancur. Kita harus memancing dia masuk. Bagaimana caranya? Jangan keluar rumah. Matikan semua lampu seolah kamu sudah tidur. Ratna pasti akan pergi sebentar lagi. Biarkan dia pergi. Setelah dia pergi, kunci semua pintu, tapi biarkan pintu belakang tidak terkunci. Itu jalur masuk yang akan mereka pilih. Saya akan menghubungi teman lama saya di Propam, Profesi dan Pengamanan, Mabes Polri yang masih bersih. Tapi mereka butuh waktu untuk sampai ke sana. Saya akan sampai dalam 15 menit. Kamu harus bertahan sampai saya datang. Aku mengerti, kata Elena. Ia melirik Bruno yang menatapnya waspada. Aku dan Bruno akan siap. 5 menit kemudian, terdengar pintu kamar Ibu Ratna terbuka. Elena mengintip dari celah pintu kamarnya yang gelap. Ibu Ratna keluar dengan tas tangan besar. Wajahnya terlihat gugup. Elena! Elena! Panggil Ibu Ratna setengah berteriak. Elena diam saja. Pura-pura tidur. Dasar kebo. Gerutu Ibu Ratna. Ia lalu bergegas menuju pintu depan. Membukanya pelan, dan keluar. Suara mobil taksi online terdengar menjemputnya tak lama kemudian. Rumah itu kini kosong, sunyi, dan gelap gulita. Elena sendirian. Tidak, ia bersama Bruno. Elena berjongkok di hadapan anjingnya. Dengar, Bruno, malam ini kita berburu. Kamu siap? Bruno menggeram rendah. Giginya terlihat sedikit. Insting pelindungnya sudah aktif sepenuhnya. Elena mengambil tongkat baseball milik Raka dari dalam lemari dan memegang erat-erat. Ia juga menyiapkan semprotan merica di saku celananya. Elena bersembunyi di balik lemari pajangan besar di ruang tengah yang memiliki pandangan langsung ke arah pintu belakang. Jantungnya berdegup kencang seperti drum. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki pelan di atas rumput halaman belakang. Bukan satu orang. Ada beberapa. Elena mengeratkan pegangannya pada tongkat baseball. Pintu belakang didorong pelan. Kriek.
Siluet 3 orang pria bertubuh tegap masuk mengendap-endap. Salah satunya memegang jerigen bensin, yang lain memegang pistol dengan peredam. Dan pria di tengah, Elena mengenalinya dari foto yang ditunjukkan Seno dan Raka. Itu Inspektur Hario. Dia benar-benar datang sendiri, mengenakan jaket hoodie hitam. Wajahnya terlihat bengis di bawah remang cahaya bulan. Cek ke bawah pohon itu. Gali. Kalau ada kotaknya, bawa ke sini. Kalau tidak ada, geledah rumah ini. Habisi siapapun yang ada di dalam. Bisik Hario dingin. Para pembunuh itu melangkah masuk. Mereka tidak sadar. Mereka bukan masuk rumah janda yang lemah. Mereka masuk ke dalam kandang singa yang terluka. Dan perangkap telah terpasang. Aroma bensin yang menyengat mulai memenuhi udara di dalam rumah, bercampur dengan bau tanah basah dan hujan yang terbawa angin dari pintu belakang yang terbuka. Elena menekan tubuhnya erat-erat ke dinding di balik lemari pajangan. Napasnya tertahan di tenggorokan. Di samping kakinya, Bruno menggeram sangat lirih. Bulu tengkuknya berdiri tegak, siap menerkam meski kakinya masih sakit. Dari tempat persembunyiannya, Elena bisa melihat siluet Inspektur Hario dan 2 anak buahnya yang kini kembali masuk ke dalam rumah dengan langkah gusar. Mereka baru saja dari halaman belakang. Kosong, bos. Tanahnya bekas digali, tapi kotaknya tidak ada. Lapor salah satu preman yang memegang skop. Hario mengumpat kasar. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Ia menendang kursi makan hingga terguling. Sialan! Berarti betina itu sudah menemukannya. Dia pasti menyembunyikannya di dalam rumah ini. Cari dia. Geledah setiap kamar. Kalau ketemu, jangan dibunuh dulu. Aku mau dia bicara di mana barang itu. Bagaimana dengan bensin ini, bos? Tanya preman yang memegang jerigen. Siram saja ke sofa dan gorden sekarang. Nanti begitu kita dapat barangnya dan bereskan orangnya, tinggal lempar korek api. Perintah Hario dingin, seolah sedang membicarakan sampah yang hendak dibakar, bukan nyawa manusia. Elena merasakan darahnya mendidih. Rasa takut yang tadi melumpuhkannya kini berubah menjadi adrenalin murni. Ia menggenggam tongkat baseball peninggalan Raka semakin erat. Ia tahu, ia tidak bisa menunggu Seno datang menyelamatkannya begitu saja. Ia harus bertahan hidup. Salah satu preman, yang memegang pistol, mulai berjalan ke arah lorong kamar tidur, tempat Elena bersembunyi di dekatnya. Langkah kaki sepatu bot berat itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Saat preman itu melintas tepat di depan lemari pajangan, Elena tidak membuang waktu. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan tongkat baseball itu ke arah lutut si preman. Brak! Arg! Preman itu menjerit kesakitan dan jatuh tersungkur. Pistolnya terlempar ke lantai. Elena segera menyemprotkan cairan merica tepat ke mata preman itu sebelum dia sempat bangun. Pria itu meraung-raung memegangi wajahnya. Dia di sini. Di ruang tengah. Teriak Hario. Hario dan preman satunya yang memegang jerigen langsung menoleh. Hario mencabut pistol dari balik jaketnya. Lari, Bruno! Teriak Elena sambil berlari zigzag menuju dapur untuk berlindung di balik meja bar yang terbuat dari beton kokoh. Dor! Dor! 2 peluru menghantam dinding, merontokkan plester tembok tepat di tempat Elena berdiri sedetik sebelumnya. Pecahan keramik berhamburan. Elena tiarap di lantai dapur. Jantungnya berdegup gila-gilaan. Bruno ikut tiarap di sampingnya, menyalak galak ke arah ruang tengah. Keluar kamu, Elena! Percuma sembunyi. Suara Hario terdengar mendekat. Langkah kakinya santai, penuh percaya diri. Suamimu itu bodoh. Dia pikir dia pahlawan? Dia mati sia-sia. Dan sekarang kamu akan menyusulnya. Elena melirik ke sekeliling dapur. Ada pisau dapur di atas meja, tapi terlalu jauh untuk dijangkau tanpa terekspos tembakan. Ia hanya punya tongkat baseball. Tiba-tiba, terdengar suara kaca pecah yang sangat keras dari arah ruang tamu depan. Prang! Seseorang mendobrak masuk melalui jendela depan. Siapa itu? Hario berteriak kaget, menoleh ke belakang. Tamu tak diundang. Suara berat Seno terdengar, diikuti bunyi tembakan balasan. Seno berguling masuk, berlindung di balik sofa yang sudah basah oleh bensin.
Terjadi baku tembak sengit antara Seno dan Hario. Preman pembawa jerigen panik. Ia mencoba mengeluarkan pisau lipat dan berlari ke arah dapur, berniat menyandera Elena untuk dijadikan tameng. "Jangan bergerak!" teriak preman itu saat melihat Elena di balik meja bar. Elena terpojok. Preman itu menerjang maju dengan pisau terhunus. Elena mengangkat tongkat baseballnya, bersiap untuk benturan. Namun, sebelum pisau itu menyentuh Elena, bayangan emas melesat dari samping. Bruno, anjing Golden Retriever itu, melupakan rasa sakit di kakinya yang pincang, melompat menerjang lengan preman itu. Giginya menancap dalam di pergelangan tangan si penjahat. "Aak! Lepas! Lepas anjing gila ini!" Preman itu menjerit, mengibaskan tangannya. Tapi rahang Bruno terkunci kuat. Bruno menggeram buas. Matanya menyala penuh amarah melindungi ibunya. Melihat kesempatan itu, Elena mengayunkan tongkat baseballnya sekeras mungkin ke kepala preman itu. Buk! Pria itu ambruk pingsan seketika. Bruno melepaskan gigitannya. Napasnya terengah-engah. Darah menetes dari mulutnya. Darah si preman. "Anak pintar," bisik Elena gemetar. Di ruang tengah, baku tembak berhenti. Hario kehabisan peluru. Seno perlahan keluar dari balik sofa, menodongkan senjatanya. "Jatuhkan pistolmu, Hario." "Sudah berakhir," bentak Seno. Hario tertawa sinis. Ia melempar pistol kosongnya ke lantai. Namun, tangan kanannya perlahan merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah pemantik api Zippo. Ia menyalakannya. Api kecil menari-nari di ujung pemantik. "Berakhir? Belum. Seno, kalau aku jatuh, kalian semua ikut terbakar." Hario menyeringai gila. Matanya menatap genangan bensin yang menyambung dari kakinya hingga ke sofa tempat Seno berdiri. Satu lemparan, dan boom. Seno menegang. Jaraknya terlalu jauh untuk menerjang Hario sebelum pemantik itu jatuh. "Jangan bodoh, Hario. Kamu juga akan mati. Lebih baik mati daripada membusuk di penjara." Hario bersiap melempar pemantik itu. Saat itulah, pintu depan yang sudah rusak didobrak lagi. Puluhan personel polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang menyerbu masuk. Itu adalah tim Propam, Profesi dan Pengamanan, dan reserse yang dipanggil Seno. "Tiarap, jangan bergerak. Polisi!" Teriakan membahana memenuhi ruangan. Lampu-lampu taktis menyorot silau ke wajah Hario. Hario terkejut. Konsentrasinya buyar. Seno memanfaatkan detik itu untuk menembak tangan Hario yang memegang pemantik. "Dor! Arg!" Hario menjerit. Pemantik itu terlempar jauh ke sudut ruangan yang kering, tidak mengenai bensin. Tim polisi langsung menerjang, membanting tubuh Hario ke lantai, dan memborgol tangannya ke belakang. Preman yang pingsan dan yang buta karena merica juga segera diamankan. Ruangan itu mendadak penuh sesak. Seno menurunkan senjatanya, menghela napas panjang lega. Ia menoleh ke arah dapur. "Elena, kamu oke?" Elena keluar perlahan dari dapur. Kakinya lemas. Ia memeluk Bruno di sampingnya. Aku selamat, Seno." Seorang perwira tinggi polisi mendekati Seno dan Elena. Ia menatap Hario yang sedang diseret keluar dengan tatapan jijik. "Kerja bagus, Seno. Kami sudah mengamankan semua bukti digital yang kamu kirim ke cloud. Karir bajingan ini tamat malam ini juga. Dia akan dihukum mati atau seumur hidup." Elena menatap Hario yang memberontak saat digiring keluar. Saat melewati Elena, Hario menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Ini belum selesai. Kau akan menyesal," teriak Hario. Elena membalas tatapan itu dengan dingin. Tidak ada lagi rasa takut di matanya. "Suamiku menitipkan salam dari neraka untukmu, Hario." Setelah Hario dibawa pergi, Elena terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Efek adrenalin yang mulai surut. Bruno menjilat tangan Elena, mencoba menenangkannya. Seno menghampiri, berjongkok di hadapan mereka. "Kamu hebat, El. Raka pasti bangga," kata Seno tulus.
Satu lagi. Gumam Elena pelan. Matanya menatap kosong ke depan. Masih ada satu lagi yang harus bayar. Seno mengangguk paham. Ibumu. Tim lain sedang menuju ke hotel tempat dia bersembunyi. Ayo, kita selesaikan ini sampai tuntas. Kantor polisi itu sibuk meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Di salah satu ruang interogasi yang dingin dan berdinding kaca satu arah, Elena berdiri di balik kaca, menatap sosok wanita parubaya yang sedang duduk gelisah di kursi besi. Itu Ibu Ratna. Wanita itu masih mengenakan pakaian rapi yang ia pakai saat meninggalkan rumah tadi. Tas mewahnya diletakkan di meja. Ia belum tahu kalau Haryo sudah tertangkap. Ia mengira polisi menjemputnya untuk memberitahu kabar kecelakaan kebakaran di rumah Elena. Pintu ruang interogasi terbuka. Seno masuk, diikuti oleh seorang penyidik wanita. Mana? Mana menantu saya? Apa dia selamat? Rumah saya bagaimana? Ibu Ratna langsung memberondong pertanyaan dengan akting sedih yang menurut Elena sekarang terlihat sangat menjijikan. Seno duduk di hadapan Ratna, meletakkan sebuah tablet di atas meja. Rumah ibu utuh. Tidak ada kebakaran. Wajah Ibu Ratna berubah bingung sejenak. Ada kilatan kecewa yang ia coba sembunyikan. Oh, syukurlah. Lalu kenapa saya dibawa ke sini? Pak Haryo mana? Dia teman saya. Panggil dia. Seno tersenyum tipis. Ia memutar layar tablet itu ke arah Ratna. Di layar, terlihat rekaman video Haryo yang sedang diseret masuk ke sel tahanan dengan tangan terborgol dan baju penuh darah. Mata Ibu Ratna membelalak. Wajahnya pucat pasi seketika, seolah darah disedot habis dari tubuhnya. Ini apa? Inspektur Haryo sudah ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Raka Pradana, suami Elena, dan percobaan pembunuhan terhadap Elena malam ini, kata Seno tegas. Dan dia bernyanyi, Bu Ratna. Dia menceritakan semuanya. Tentang utang judi ibu, tentang 500 juta rupiah, dan tentang bagaimana ibu menjual nyawa anak ibu sendiri. Ibu Ratna gemetar. Bohong. Itu fitnah. Saya ibunya. Mana mungkin saya membunuh anak saya sendiri? Kami punya rekaman percakapan telepon ibu dengan Haryo, jam 9 malam tadi. Ibu memberi izin untuk membereskan Elena. Potong penyidik wanita di samping Seno. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Ibu Ratna terdiam, bahunya merosot. Topeng sandiwaranya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba ia menangis. Tapi bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan ketakutan. Saya terpaksa. Mereka mengancam akan memotong jari saya kalau utang tidak lunas. Saya tidak punya pilihan. Raung Ratna histeris. Raka itu anak berbakti. Dia pasti mengerti kalau ibunya butuh bantuan. Saya tidak suruh bunuh Raka. Saya cuma kasih info jadwalnya. Haryo yang bunuh dia. Pintu ruang interogasi terbuka lagi. Kali ini Elena melangkah masuk. Ibu Ratna mendongak. Melihat Elena, ia langsung menghambur, mencoba memegang tangan menantunya. Elena, tolong ibu. Bilang sama mereka ini salah paham. Ibu hilaf. Nak, ibu diancam. Kamu menantu kesayangan ibu, kan? Elena mundur selangkah, menepis tangan mertuanya dengan kasar. Tatapannya dingin, sedingin es. Jangan sentuh saya, ucap Elena datar. Elena, tolong. Ibu sudah tua. Ibu tidak mau dipenjara. Ratap Ratna. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang keriput. Elena menatap wanita yang melahirkan suaminya itu. Dulu ia menghormatinya. Tapi kini yang ia lihat hanyalah sosok monster yang serakah. Mas Raka menyayangi ibu lebih dari apapun. Dia bekerja keras siang malam supaya ibu hidup enak. Dan ini balasan ibu. Suara Elena bergetar menahan amarah. Ibu membuang Bruno karena takut dia menggonggong pada pembunuh yang ibu undang masuk. Ibu merelakan Raka mati demi melunasi utang judi. Dan malam ini, ibu setuju saya dibakar hidup-hidup. Ampuni ibu. Elena. Ibu tidak cuma membunuh Raka. Elena mendekatkan wajahnya ke wajah Ratna,
Matanya menatap tajam langsung ke manik mata mertuanya. Ibu membunuh hati nurani ibu sendiri. Hukuman penjara terlalu ringan buat ibu. Hukuman yang sebenarnya adalah ibu akan menghabiskan sisa hidup ibu sendirian, dibenci oleh satu-satunya keluarga yang ibu punya, dan dihantui wajah anak yang ibu jual. Elena berbalik badan, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Elena, jangan tinggalkan ibu. Elena! Teriakan histeris Ratna menggema di lorong kantor polisi. Namun Elena terus berjalan. Di luar, Seno menunggunya. Sudah selesai? Tanya Seno. Sudah, jawab Elena. Beban berat di pundaknya serasa terangkat setengahnya. Terima kasih, Seno. Tanpa kamu dan anjing itu, kasus ini tidak akan pernah terungkap. Seno tersenyum tulus. Pulanglah. Istirahat. Kamu butuh tidur panjang. 3 bulan kemudian, matahari bersinar cerah di kompleks pemakaman yang asri itu. Rumput hijau terpotong rapi, dan bunga-bunga Kamboja bermekaran menjatuhkan kelopaknya ke tanah. Elena duduk bersimpuh di samping makam Raka. Pusara itu kini bersih, bertabur bunga mawar segar yang baru saja ia letakkan. Di nisan marmer hitam itu, tertulis nama Raka Pradana, tanggal lahir, dan tanggal wafatnya. Halo, Mas, sapa Elena lembut. Tangannya mengusap nama suaminya di nisan. Maaf baru datang lagi. Sidangnya lama sekali, tapi akhirnya selesai kemarin. Angin sepau-sepau membelai rambut Elena. Hario divonis hukuman mati. Jaringannya hancur. Banyak polisi korup lain yang ikut terseret. Dan ibu divonis 20 tahun penjara. Dia terlihat sangat tua dan kurus di persidangan. Mas, aku tidak tega melihatnya. Tapi aku tahu ini yang adil. Elena tersenyum getir. Kamu bisa istirahat tenang sekarang. Tidak ada lagi yang mengancam kita. Kebenaran sudah terungkap. Di samping Elena, Bruno duduk dengan gagah. Anjing Golden Retriever itu sudah gemuk dan sehat kembali. Bulu emasnya berkilau di bawah sinar matahari. Sudah tidak ada lagi bekas luka atau gimbal kotor. Kakinya sudah sembuh total, meski jalannya sedikit pincang jika terlalu lelah berlari, tapi semangatnya sudah kembali seperti dulu. Cook! Bruno menyalak pelan, seolah ikut menyapa tuannya. Tuh, Bruno juga kangen sama kamu, kekeh Elena. Ia merangkul leher anjing itu. Dia pahlawan kita. Mas, kalau dia tidak pulang malam itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu kebenarannya. Elena bangkit berdiri, membersihkan roknya dari rumput kering. Ia menatap langit biru yang luas. Rasa sakit kehilangan itu masih ada, dan mungkin akan selalu ada. Tapi rasa takut dan sesak yang menghimpit dadanya selama ini sudah hilang. Ia merasa lega. Aku pulang dulu ya, Mas. Aku janji akan hidup bahagia, seperti yang kamu mau. Aku akan menjaga Bruno sampai akhir hayatnya. Elena mengambil tali tuntun Bruno. Ayo, nak, kita pulang. Kita beli es krim di jalan, ya? Bruno mengibaskan ekornya antusias. Lidahnya menjulur senang. Mereka berdua berjalan berdampingan meninggalkan area pemakaman, menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya matahari sore. Elena tidak lagi menoleh ke belakang. Di depannya terbentang masa depan baru, dan ia tahu, Raka akan selalu menjaganya dari atas sana. Dan Bruno, sang penjaga setia, akan selalu berjalan di sisinya, memastikan tidak ada lagi bahaya yang mendekat.